Dimulai. Selesai. Oke, udah berdoa. Jadi di sini Ibu akan absensi kalian terlebih dahulu. Ya, yang Ibu bacakan namanya harap untuk tunjuk tangan sayang. Nah, nanti kalian Ibu panggil. Jadi kalian nanti sebutkan satu benda yang ada di sekitar kalian. Boleh bebas ya. Oke, dari Anggraini. Hadir nggak? Hadir. Yuk sebutin satu benda. Benda di sekitar kita. AC. Oke, boleh. Yang kedua, Aca. Ayo hadir nggak Aca? Hadir. Yuk sebutin satu kata benda. Papan tulis. Oke, boleh. Yang ketiga, Eri hadir tidak Eri? Hadir. Yuk sebutin. Botol minum. Boleh. Yang keempat, Nadila Agustin. Hadir. Yuk apa? Peta. Selanjutnya Cindy. Kursi. Zain. Hadir Bu. Hadir. Apa? Meja Bu. Meja. Boleh. Watoni. Ada. Hadir nggak Watoni? Hadir, Bu. Ya. Sebutin. Lampu cahaya. Lampu atau cahaya? Lampu aja. Lampu, bener karena bercahaya. Yang terakhir ada Siti. Hadir tidak? Hadir. Apa bendanya? Handphone. Sering main HP Bu. Nah, oke. Jadi anak-anak hari ini hadir semua ya? Hadir. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran ada baiknya kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, coba semuanya berdiri dulu yuk. Ayo bantu Ibu satu orang cewek untuk memimpin lagu ini. Anggun. Siap ya? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu tadi bentuk nasionalisme kita terhadap negara Indonesia. Oke, selanjutnya tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Wujud zat dan perubahannya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengenali bagaimana perubahan wujud zat yang terjadi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda yang terjadi. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Nah, di sini kan Ibu tadi sudah menyuruh kalian nih untuk menyebutkan macam-macam benda. Nah, tadi ada
benda zat padat. Nah, ada juga tadi yang menyebutkan botol minum, di mana botol minum ini yang di dalamnya air merupakan benda cair. Ya, pinter. Ibu, Ya, saya izin pulang Bu. boleh, silakan. Nah, selanjutnya itu ada yang tahu nggak apa sih wujud benda dan perubahannya? Yuk. Bendanya berubah bentuknya. Bendanya berubah bentuknya. Yang lain apa? Siapa yang tahu wujud zat? Nah, siapa yuk? Zat cair. Zat cair. Kemudian padat. zat padat. Selanjutnya Gas. zat gas. Oke, benar. Di sini ada materi wujud zat. Ayo bantu ibu untuk membacakan materi tersebut. Siapa? Anggun. Yuk coba Anggun. Materi wujud zat. Zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan punya massa. Adapun massa merupakan besaran dari suatu benda. Massa suatu benda bisa berbeda dengan benda lainnya. Perbedaan massa antara satu benda dengan benda lain disebabkan banyaknya jumlah zat di benda tersebut. Contohnya, sebuah botol plastik dan botol kaca atau gelas plastik dan gelas kaca. Meski sama-sama botol dan gelas, benda-benda tersebut memiliki massa yang berbeda. Nah, ya, jadi zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Kemudian, massa merupakan besaran dari suatu benda. Massa suatu benda bisa berbeda dengan benda yang lain. Contohnya nih, sebuah botol plastik dan juga botol kaca ataupun botol plastik dengan gelas kaca memiliki meski sama-sama botol dan gelas, benda-benda tersebut memiliki massa yang berbeda. Nah, selanjutnya ini ada wujud zat. Wujud zat itu terbagi menjadi berapa? Tiga. Tiga. Apa aja tuh? Zat padat, zat cair, zat gas. Iya, pinter. Zat itu terbagi menjadi Tiga. tiga. Nah, jadi perubahan wujud zat itu terbagi menjadi yang pertama itu ada apa? Membeku. Nah, ayo bantu ibu untuk membacakan materi membeku kepada Siti. Coba. Membeku. Perubahan zat berupa membeku merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Peristiwa ini melepaskan energi panas. Contoh membeku adalah perubahan wujud cair menjadi es batu di dalam kulkas. Nah, di contoh tersebut kalian pernah nggak sih membuat es batu? Nah, es batu itu sebelum dia menjadi es yang padat itu sebelumnya adalah zat Cair. Nah, kemudian itu dimasukkan ke dalam kulkas, kemudian dia akan membeku menjadi es batu. Dan zat padat. Iya, pinter. Kemudian yang kedua itu ada apa? Mencair. Mencair. Nah, mencair ini ayo bantu ibu untuk membacakan kepada Watoni. Kedua, mencair. Mencair, perubahan zat berupa mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi cair. Peristiwa ini membutuhkan energi panas. Contohnya, mencair adalah perubahan es batu menjadi air saat terkena panas atau peningkatan suhu. Nah, jadi mencair ini adalah merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Yang dimana tadi es batu apabila kita panaskan akan mencair kembali. Jadi yang padat menjadi cair. Selanjutnya yang ketiga ini ada menguap. Di mana peristiwa menguap merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Peristiwa ini membutuhkan energi panas. Contohnya, menguap adalah perubahan air menjadi uap ketika dipanaskan hingga mendidih. Nah, siapa yang di sini pernah memasak air di dapur? Nah, apabila air itu mendidih, itulah yang dinamakan menguap. Selanjutnya, yang keempat itu ada mengembun. Ayo Nabila coba bantu ibu untuk membacakan. 4. Mengembun. Peristiwa mengembun merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Peristiwa ini melepaskan energi panas. Contoh mengembun adalah perubahan uap di udara pada pagi hari menjadi embun. Nah, di sini kalian suka kan bangun pagi? Suka. Nah, kalau pagi-pagi itu biasanya ada apa kalau ketika kita
depan muka jendela itu? Embun. Nah, embun. Kabur. Kabur. Iya. Kabur itu beda ya. Embun tuh kabut tuh. Kabut tuh embun. Nah, jadi mengembun. Peristiwa mengembun merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Nah, itu biasanya di pagi hari kita dapat melihat embun. Selanjutnya yang kelima ada menyublim. Ayo coba Aca bacakan. Menyublim merupakan perubahan wujud daripada menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Contohnya, menyublim adalah perubahan kapur barus menjadi udara yang mempengaruhi bau di lemari pakaian. Nah, oke, baik, terima kasih. Nah, biasanya menyublim ini kita temukan apabila kita sedang membuka lemari pakaian. Nah, biasanya itu untuk mengusir hama ataupun hewan yang suka masuk ke dalam lemari itu, kita taruh apa? Kapur barus. Iya, kapur barus. Nah, itu kapur barus fungsinya untuk mengusir hama-hama yang ada di dalam lemari. Selanjutnya yang terakhir ada Kristal. Yuk, terakhir siapa yang ingin membacakan? Aku. Ya, boleh Cindy. Mengkristal, perubahan zat berupa mengkristal merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Peristiwa ini melepaskan energi panas. Contoh, mengkristal adalah perubahan asap kendaraan bermotor menjadi jelaga di knalpotnya. Asap. Nah, jadi yang terakhir itu ada mengkristal. Perubahan zat berupa mengkristal merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Oke, itu tadi kan materi kita tentang perubahan wujud zat. Nah, di sini supaya kalian bisa menghafal perubahan wujud zat, nah Ibu akan memutarkan sebuah video. Nah, di sini kita bisa bernyanyi bersama. Selanjutnya kita bisa sambil belajar. Yuk, coba berdiri dulu yuk. Kita dengarkan musik, kemudian apabila sudah masuk instrumen langsung kita bernyanyi. Gak sikapnya bandar dari padat ke cair dinamakan mencair, dari cair ke padat dinamakan membeku. Ubah selanjutnya dari cair jadi gas dinamakan menguap, dari gas jadi cair dinamakan mengembun. Itulah wujud benda, masih ada yang lain. Ubah selanjutnya. Ubah selanjutnya. Ubah selanjutnya dari gas jadi padat dinamakan mengkristal, dari padat jadi gas dinamakan menyublim. Itulah wujud benda, semua ada enam. Ayo mari kita hafalkan. Nah, itu tadi video mengenai materi wujud zat. Aku harap dengan pemutaran video ini kalian dapat menghafal sambil belajar tentang Wujud zat. Nah, itu tadi materi mengenai wujud zat dan perubahannya. Juga itu tadi sudah memutarkan sebuah video. Dan selanjutnya ini kita akan mengerjakan LKPD. Tetapi sebelum kita mengerjakan LKPD, Ibu akan membuat kelompok terlebih dahulu. Nah, di sini kelompoknya kalian bagi sendiri atau Ibu yang membagikan? Dibagikan ya. Nah, jadi yang barisan depan itu kelompok 1 dan yang barisan belakang itu kelompok 2. Pas kan kelompoknya ada 4 orang kan? Ya Bu. Ini Bu bagikan, kalian bisa mengerjakan secara berkelompok. Yuk coba dibuka dulu LKPD.
LKPD-nya? Sebelum kalian mengerjakan LKPD, di situ sudah ada petunjuknya, yaitu yang pertama apa? Berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian itu isi biodata kelompok dan juga nama kelompok. Nah, selanjutnya itu di halaman selanjutnya ada alat dan bahan. Ini coba kalian bacakan dulu alat dan bahan. Yang pertama sendok makan, yang kedua piring kecil, yang ketiga korek api, yang keempat lilin, yang kelima air putih, dan yang terakhir telur ayam. Nah, baik, benar sekali yang dibacakan oleh Najila. Nah, selanjutnya ini di dalam kelompok kita akan melakukan percobaan. Setelah percobaan baru kalian dapat mengisi LKPD. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama itu ada apa? Telur. Sendok makan. Yang kedua ada piring kecil. Ini korek api, lilin, air putih, dan yang terakhir ada telur. Kita masak. Nah, di sini ayo coba kelompok satu maju, kita akan melakukan percobaan. Nah, jadi di sini Ibu sudah mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian kalian bisa membaca prosedur yang sudah Ibu siapkan dan kalian bisa praktik untuk mengetahui wujud, zat dan perubahannya. Yuk, yang pertama itu ada apa? Nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. Nyalakan dulu lilinnya. Pelan-pelan. Yang pertama itu nyalakan lilin dengan menggunakan korek api, lalu amati perubahan lilinnya. Nah, coba lilin ini kita bakar dan apa yang terjadi kepada lilin tersebut? Coba kita bakar. Wah, lilinnya mencair. Coba lagi. Nah, apa itu yang terjadi? Lilinnya meleleh dari Zat yang padat zat padat dan menjadi cair. zat cair. Oke, yang pertama sudah, kemudian yang kedua. Kemudian lilin yang meleleh didiamkan dan amati perubahannya. Nah, perubahannya tadi yang mencair Jadi Padat padat. menjadi membeku, Bu. ya, benar. Yang kedua sudah, kemudian yang ketiga apa itu? Yang ketiga, ambil putihan telur dengan menggunakan sendok dan panaskan di atas lilin yang sudah menyala. Nah, sebelumnya itu telurnya kita pecahkan terlebih dahulu. Ibu lihat tidak? Putihnya aja kan, Bu? Ya. Kita jangan, Bu. Nah. Yuk coba diambil putih telurnya. Bisa tidak? Coba Eri bantuin angkun Eri. Bentar. Ini dia apa, Ibu, putih telurnya, Bu? Ditaruh di di atas lilin. Dikit aja Lalu bisa. amati Bisa. perubahannya. Coba. Bu, ini akan jadi panas ya? Bentar. Bisa ambil makin. Das, push Pak. Nah, coba amati apa yang terjadi kepada putih telur. Yo, apa yang terjadi? Kalian amati terlebih dahulu. Ngomong apa ya, Bu? Menjadi Padat. Menjadi padat dari cair menjadi padat apabila kita panaskan menggunakan api. Iya, pinter. Selanjutnya itu tuangkan air ke sendok, kemudian panaskan dengan menggunakan lilin yang menyala dan amati perubahannya. Ya, coba kalian tuangkan air terlebih dahulu. Ya, dikit saja, ya. Nah, kalian amati dulu apa yang terjadi ketika air itu dipanaskan di atas api. Cut. Selesai.
Nah, coba kalian amati apa yang terjadi kepada air tersebut. Menguap, Menguap. Tidak. Tuh, ada uapnya tuh, Bu. Iya. Tetap Ya. mencair. Dari cair ke gas. Nah, itu dinamakan menguap. Coba, benar tidak ini menguap? Benar, Ya, Bu. benar sekali. Yuk, beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi kelompok pertama tadi sudah melakukan percobaan nih ataupun eksperimen. Coba kalian bacakan 1 sampai 4 prosedur yang sudah kalian lakukan itu benar atau tidak. Yuk coba kelompok 1. Benar. Nomor 1 tadi. Nyalakan lilin dengan menggunakan korek api, lalu amati perubahan lilin tersebut. Nah, udah kan? Udah. Jadi apa yang terjadi itu? Lilinnya mencair. Lilinnya mencair. Ya. Terus yang kedua, Kemudian lilin yang meleleh didiamkan dan amati perubahannya. nah apa yang terjadi? Menjadi beku lagi dia. Menjadi beku. Beku. Selanjutnya yang ketiga, Lalu ambil putihan telur dengan menggunakan sendok dan dipanaskan di atas lilin Yang yang menyala. menyala. Perubahan apa yang terjadi? nah perubahan apa yang terjadi? Jadi telurnya jadi beku. Harusnya menjadi beku dari yang Cair menjadi beku padat. Selanjutnya yang keempat, Yang keempat, tuangkan air ke sendok, kemudian panaskan dengan menggunakan lilin yang menyala dan amati perubahan yang terjadi. nah apa itu? Menguap. Menguap dari air menjadi Gas. gas. Nah, kalian tadi sudah melakukan percobaan. Selanjutnya kelompok 1 dan kelompok 2 mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Ayo coba kelompok 2 mengerjakan LKPD bagian yang selanjutnya. Ayo kelompok 2 bisa atau tidak? Ini gimana? Coba mana? Kelompok 2 coba dibuka dulu yuk. LKPD-nya dibuka dulu. Tinggal yang mana? Ya. Ayo kerjain dulu ya. Kelompok 1 udah belum? Dikit lagi, Bu. Dikit lagi. Oke, kelompok 1. Mana ada orang. Aku tadi ada belakang. Udah? Ya, Bu. Nah, coba kelompok 2 kerjain dulu yang mana nih yang belum? Yang belum yang mana? Yang belakang, Bu. Yang belakang coba mana? Nih, tuh kalian kerjain dulu yang bagian yang belum dikerjakan. Coba baca dulu apa perintahnya. Apakah semua zat pada percobaan di atas dapat mengalami perubahan wujud? Masa? Nah, tadi kalian kan sudah melihat tuh gimana praktek atau percobaan dari kelompok 1. Nah, coba kalian tuliskan jawaban nomor 1 dan juga jawaban nomor 2. Gimana anak-anak? Sudah selesai belum LKPD-nya? Sudah, Bu. Yuk, apabila kalian sudah selesai, Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian lakukan. Baik, kelompok 2 boleh maju dulu untuk mempresentasikan. Oh, belum siap nih. Jadi kelompok 1 dulu nih. Yuk, coba kelompok 1. Iya, boleh. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan melalui percobaan tadi. Yang pertama itu hasil pengamatan menggunakan lilin. Lilin adalah zat padat yang jika dinyalakan lilin dikenakan korek api akan menjadi cair. Jadi nama perubahan wujud zatnya yaitu mencair. Yang kedua ada air yang merupakan zat cair, kemudian dipanaskan dia akan menguap, yang mana dia berubah jadi zat gas. Nama perubahan wujud tersebut adalah menguap. Dan selanjutnya itu telur yang dipanaskan menggunakan api dari zat cair menjadi zat padat yang dinamakan dengan membeku.
Oke, gimana nih? Kelompok 2 benar tidak? Oke, tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya kelompok 2 untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Perwakilan saja tidak apa-apa. Saya aja dulu. Yuk berdua. Nih. Ya, di sini pertanyaannya, apakah semua zat pada percobaan di atas dapat mengalami perubahan wujud? Ya. Mengapa? Karena tadi ketika lilin menyalakan menjadi zat cair karena ada proses panas sehingga zat padat berubah jadi cair. Yang kedua, di sini jelaskan secara singkat perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Di sini perubahan zat padat menjadi gas. Zat cair. Oh, zat cair menjadi gas. Di sini karena adanya air yang dipanaskan sehingga berubah menjadi gas dulu. Menjadi Udah. Iya. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Nah, itu tadi LKPD yang sudah kalian kerjakan. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi agar bisa mendalami materi pada Hari ini. pelajaran hari ini. Nah, ini evaluasinya dikerjakan secara mandiri ya. Baik, Bu. Tidak boleh mencontek. Tadi mana belakang, Bu? Ayo, coba kalian kerjakan dulu soal evaluasi. Kemudian yang sudah selesai mengerjakan soal evaluasi boleh dikumpulkan. Nanti ya. Yuk, coba kalian kerjakan dulu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Nah, coba ketua kelasnya kumpulkan jadi satu. Ayo, kumpulkan. Coba. Yang di bawah ya. Kenapa kamu takut ya sama? Bu, Nanti atau yang Bu. dicontek. Nah, oke. Jadi soal evaluasinya sudah kalian kerjakan. Nah, Ibu nanti akan mengoreksinya di rumah. Dan apabila nilai kalian kurang dari KKM, maka akan Ibu kasih remedial. Sebaliknya, apabila nilai kalian sudah mencapai KKM, maka kalian akan melaksanakan pengajaran. Oke, jadi kesimpulan hari ini pada pembelajaran hari ini apa anak-anak? Wujud zat ada 3. Cair, Panas, cair, dan gas. Oke. Terus Perubahan wujudnya ada 6. ada tadi Berubah, mencair, mengembun, mengkristal, mengklip, menguap. Oke, jadi itulah tadi materi kita pada hari ini. Nah, di sini Bu ingin bertanya dulu nih, kalian sudah paham atau belum? Sudah. Paham benar atau enggak? Benar. Oke, jadi sebelum pulang nih Bu mau ngasih ice breaking dulu. Yeay. Nah, jadi sebelum pulang kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kalian simak Ibu dulu, baru nanti kita praktekkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Selesai belajar, ayo kita pulang. Kepada guru ucapkan selamat siang. Sampai ketemu besok, kita sekolah lagi. Semangat jadi belajar Pancasila. Oke. Nah, oke, terima kasih anak-anak. Dari itulah tadi pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum